Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para alim, para ulama yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Cendikia Amanah, Bapak Kiai Khalil Nafis yang saya muliakan, juga para kiai-kiai yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada para beliau, para asatidz yang saya muliakan, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, para bapak, para ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dapat berkumpul, dapat bertatap muka, dapat bermujalasah dengan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah sama-sama membaca sholawat kepada Nabi. Betapa agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah yang begitu agung, begitu mulia, bahkan Tuhan semesta alam ini membaca sholawat kepada Nabi. Begitu juga para malaikat Allah yang begitu banyak, yang saya nggak tahu berapa jumlahnya malaikat, bisa miliaran bahkan bisa triliunan jumlah atau banyaknya para malaikat. Itu juga semua membaca sholawat kepada Nabi. Maka dari itu, wahai orang-orang mukmin,
orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memerintah kita sholat, Allah sendiri enggak sholat. Kenapa Allah enggak sholat? Ya, sholat itu menyembah Allah. Kalau Allah sholat berarti bukan Tuhan. Kalau Allah sholat nyembah siapa? Berarti bukan Tuhan. Makanya Allah memerintah sholat, Allah enggak sholat. Allah memerintah zakat, Allah memerintah puasa, Allah tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tidak makan, tidak minum. Sedangkan puasa itu mencegah dari makan dan minum di siang hari dengan niat puasa. Allah Ta'ala tidak makan, tidak makan, tidak minum. Kalau Allah makan, Allah minum, ya bukan Tuhan. Maka dari itu Al-Quran menolak tegas-tegas anggapan orang Nasoro yang mempertuhan Nabi Isa, yang mengatakan Al-Masihu ilahun, Nabi Isa itu Tuhan. Al-Quran menolak tegas-tegas anggapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Tidaklah Isa bin Maryam melainkan hanya seorang utusan, bukan Tuhan, melainkan hanya seorang utusan. Telah lewat sebelumnya Nabi Isa beberapa utusan. Sedangkan ibunya Nabi Isa itu perempuan yang jujur. Karena yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya itu makan maka makan. Jadi gak ada Tuhan itu makan. Makanya Allah merintah kita puasa, Allah tidak puasa. Karena Allah tidak makan, tidak minum. Kalau ada Tuhan makan atau minum, bukan Tuhan, hantu. Bukan Tuhan tapi hantu. Jadi Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, tidaklah Masih bin Maryam, Isa bin Maryam itu melainkan hanya seorang utusan. Telah lewat sebelumnya Nabi Isa itu beberapa rasul. Ibunya Nabi Isa dan ibunya. Ibunya itu seorang perempuan yang jujur. Karena yakulani ta'am. Keduanya makan makanan. Itu dalilnya kalau bukan Tuhan. Masa ada Tuhan makan? Kalau ada Tuhan makan, nanti ada Tuhan sakit perut. Ada Tuhan sakit perut. Ada Tuhan mencret. Diare, ada Tuhan diare. Kalau ada Tuhan sakit perut, berarti Tuhan butuh dokter.
untuk menyembuhkan sakitnya. Jadi tidak masuk akal kalau Nabi Isa itu dikatakan Tuhan, tidak masuk akal. Karena Nabi Isa itu yakulani to'am. Nabi Isa dan ibunya itu makan nasi, ya minum air. Nggak ada Tuhan itu makan, nggak ada Tuhan itu minum. Nanti kalau ada Tuhan itu makan, bisa-bisa ada Tuhan sakit perut karena terlalu banyak makan cabai misalnya. Tuhan sakit perut karena terlalu banyak makan cabai. Tidak ada. Jadi Tuhan itu ya tidak makan, tidak minum. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, sementara ada satu golongan yang mengatakan merayakan kelahiran Nabi itu hukumnya bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu suatu perbuatan yang tidak terjadi atau tidak ada pada zaman Nabi. Itu bid'ah. Kalau menurut saya, merayakan Maulid Nabi itu bukan bid'ah, bahkan sunnah. Bid'ah itu, sunnah itu sebaliknya bid'ah. Suatu perbuatan yang dikerjakan pada zaman Nabi. Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari Senin itu berpuasa. Ada salah satu sahabat bertanya, kenapa sampean kalau hari Senin berpuasa? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Pada hari Senin saya dilahirkan. Maka dari itu saya berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kelahiran saya. Nah, ini berarti kan Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Merayakan kelahiran itu terserah apa, dengan berpuasa, bisa dengan berpuasa, dengan niat merayakan kelahiran Nabi, atau menghatamkan Al-Quran misalnya, dengan niat merayakan kelahiran Nabi, atau baca sholawat dengan niat merayakan kelahiran Nabi, atau memberi santunan anak yatim seperti tadi yang sudah dilaksanakan, santunan anak yatim dengan niat merayakan kelahiran Nabi, itu yang maulid. Tidak maulid itu harus mengumpulkan orang banyak kemudian baca tiba, baca barzanji, baca maulid habsyi. Tidak harus seperti itu. Bisa merayakan kelahiran Nabi itu dengan berpuasa seperti Nabi, tiap hari Senin berpuasa. Bisa dengan menghatamkan Al-Quran, bisa dengan baca sholawat, bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim. Bisa dilakukan berbagai macam cara. Bisa misalnya bagi yang tidak punya, ingin merayakan kelahiran Nabi dengan
mengeluarkan satu talam nasi ke musola, mengeluarkan satu talam nasi ke musola, niat merayakan kelahiran Nabi. Jadi merayakan kelahiran Nabi itu bukan bid'ah, bahkan sunnah kalau menurut saya. Sebab Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa tiap hari Senin. Merayakan kelahiran Nabi bid'ah katanya, tapi anaknya sendiri dirayakan kelahirannya. Ya apa sepertinya lebih mencintai anaknya daripada Nabi, daripada Rasul. Tidak mau merayakan kelahiran Nabi, kelahiran Rasul tidak mau. Bid'ah katanya. Tapi anaknya sendiri dirayakan kelahirannya. Apa ada bid'ah itu? Kalau memang merayakan kelahiran Nabi bid'ah, lebih-lebih merayakan kelahiran anaknya. Merayakan kelahiran anaknya salah tidak dibacakan sholawat, salah tidak dibacakan Al-Quran, salah tidak diadakan pengajian. Bahkan nanggap orkes. Merayakan kelahirannya dengan nanggap orkes. Mestinya merayakan kelahiran anaknya itu dengan baca sholawat, baca Al-Quran, dengan mendatangkan habaib, masyayikh, dengan mengadakan pengajian umum ya, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak mau bid'ah, baca sholawat bid'ah. Kalau tidak mau bid'ah, ya jangan pakai sarung. Ya harus pakai jubah. Rasulullah tidak pernah pakai sarung. Jangan pakai celana. Harus pakai jubah. Karena Rasulullah tidak pernah pakai celana. Jangan naik mobil, naik unta aja. Kalau bepergian naik unta. Karena Rasulullah tidak pernah naik mobil. Rasulullah kalau bepergian naik unta. Bukan itu yang maksud bid'ah. Ya. Jadi merayakan atau memperingati kelahiran Nabi bukan bid'ah. Bahkan kalau menurut saya itu sunnah. Karena Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa tiap hari Senin. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Nabi dilahirkan pada hari Senin, wafat pada hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bukan ketepaan. Itu memang sudah diprogram oleh Allah. Sudah diprogram. Lahirnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wafatnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sudah diprogram oleh Allah. Ada sirinya itu, ada maknanya. Apa maknanya? Nabi lahir hari Senin. Senin itu maknanya dua. Itu sirinya bahwasanya Nabi Muhammad itu orang termulia, tertinggi, pangkatnya nomor 2. Orang tertinggi pangkatnya nomor 2. Siapa?
tertinggi pangkatnya nomor satu, yaitu Allah Ta'ala. Yang nomor satu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah satu. Satu segalanya. Nabi nomor dua. Setelahnya Senin dengan setelahnya Ahad. Setelah Ahad pasti hari Isnin. Dari pangkat tertinggi nomor dua. Setelahnya Allah Ta'ala. Dan Ahad dan Senin ini ya selalu bersamaan. Setelah Ahad pasti selalu bersamaan. Wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Allah selalu membersamakan namanya dengan nama Nabi, nama Rasul, nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan uluwi maqami, tingginya pangkatnya Nabi Muhammad. Tanggalnya tanggal 12, wafatnya juga tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan 3. Kalau Hijriah, Rabiul Awal itu bulan 3. Jadi kalau kita hitung Senin 2, kemudian tanggalnya tanggal 12. 2 dengan 12 berapa? 14. Bulannya Rabiul Awal. Kenapa kok Rabiul Awal? Kok bukan bulan Ramadan? Ada sirinya. Kok bukan bulan Ramadan? Bulan Rabiul Awal itu bulan Hijriyat, bulan ketiga. Jadi kalau di jumlah 2 dengan 12, 14 tambah 3 berapa? 17. Ada hubungannya dengan sholat 5 waktu. Bahwasanya umat Muhammad ini oleh Allah diwajibkan mengerjakan sholat dalam 1 hari 1 malam 17 rakaat. Itu ada sirinya. Hari Senin menunjukkan Nabi Muhammad itu tertinggi pangkatnya nomor 2 setelah Allah Ta'ala. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, kalau di total jumlahnya 17. Itu menunjukkan umat Muhammad itu diwajibkan oleh Allah menunaikan sholat 1 hari 1 malam 12 rakaat. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Wasturna bi dzaili hurmati. Wakhsyurna ghadan fi zumrati. Wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Wa akhina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati. Wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah
فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة